mengukurkan permeabilitas absolut dengan menggunakan fluida cair. Di sini kami sebagai asisten praktikum modul ini kenalin, nama aku Febri Dwi Avianto, NIM-nya 1221887. Kenalin, aku Stephanie Josephine, NIM-nya 122180777. Oke, teman-teman, di percobaan kali ini kita akan melakukan alat yang namanya Pearl 200. Pearl 200 ini digunakan untuk mengetahui permeabilitas absolut dari core sampel yang akan kita uji. Nah, di sini bisa kita lihat, yang pertama ada bacaan tekanan. Ini untuk melihat tekanan yang mengalir dari sumber gas ke alat. Kemudian ada regulator yang digunakan untuk mengatur tekanan dari sumber gas. Kemudian ini ada katup valve 1 yang gunanya untuk membuka dan menutup gas yang dialirkan dari sumber gas. Ini kondisi tertutup, sementara ini kondisi terbuka. Kemudian kita ke valve 2. Valve 2 itu kalau kondisi gunanya itu untuk mengalirkan gas dari yang tadi masuk agar masuk ke dalam alat. Kalau kondisinya fan, berarti dia belum masuk. Tapi kalau dia flow, artinya dia sudah masuk ke dalam alat. Kemudian ada valve 3. Valve 3 ini gunanya untuk mengalirkan air yang ada di reservoir untuk masuk ke dalam tabung silinder. Nah, ini ada batas atas sama batas bawah. Nah, untuk valve V3, jika fill itu tandanya akan mengisi tabung silinder. Kemudian jika flow itu artinya air akan dialirkan dari liquid out ini untuk menuju ke core holder gitu. Terus selanjutnya untuk valve 4 ini gunanya untuk untuk mengalirkan air dari reservoir ke alat. Alat ini disebut Fancer core holder. Ini ada bagian-bagiannya. Di sini ada inlet air untuk ke core holder. Terus di sini ada penutup core holdernya dan outlet untuk mengalirkan brine dari core holdernya. Di sini ada silinder buat naruh si core-nya, dan ini stopper sebagai isolasi dari core holdernya. Seperti ini. Terus di sini ada alat pengencang core holder, dan yang kita butuhin di sini juga ada beaker glass buat nampung air yang keluar dari si core holder. Nah, cara pasangnya tuh masukin core-nya ke sini, terus dimasukin ke silinder, dipasang di atas ini, terus ini ya dipasang. Hati-hati agar beaker glassnya tidak pecah waktu praktikum. Terus ini dikencangkan. Pertama-tama langkah percobaannya kita siapkan core yang sudah dijenuhi dengan air atau brine. Nah, di sini mungkin kita pakai core yang sudah dijenuhi dengan brine. Lalu kita ukur dimensinya dengan jangka sorong seperti biasa. Lalu kita akan mengisi air dari reservoir ke silinder. Nah, caranya adalah pastikan V1 tertutup seperti ini. Lalu dalam keadaan awal V2 dan V3 dalam keadaan fan dan fill. Lalu untuk mengisi silinder ini kita memutar valve 4 searah jarum jam setengah aja biar air ngalir dari sini ke silinder. Tapi pastikan air tidak melebihi batas paling atas di sini agar air tidak masuk ke dalam alat dan merusak alat. Jadi kita hanya mengisi sedikit lebih tinggi dari batas di sini. Lalu silinder ini tidak boleh dikosongkan karena dapat menyebabkan adanya udara. Jadinya kita tidak menghitung hanya air di dalam sini, ada gas juga. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu menghilangkan gas dari sistem kita agar nantinya untuk perhitungan permeabilitas absolut itu nilai yang kita dapatkan akurat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus pastikan bahwa di selang kita, di sistem kita tidak ada gas. Cara untuk melakukan pembersihan gas adalah dengan melakukan kita harus mengalirkan air hingga tidak ada gas yang
ada di selang. Nah, caranya itu adalah dengan mengubah katup V3 ke flow. Nanti itu proses dilakukan hingga tidak ada gas yang mengalir di selang. Nah, langkah selanjutnya untuk lebih memastikan bahwa tidak ada gas yang ada dalam sistem, kita harus menyambungkan selang ke dalam core holder sampai dia mentok gitu. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada gas yang masuk ke dalam sistem kita perlu mengalirkan sedikit air ke dalam core holder sampai dia naik ke core holder. Ini seperti ini. Kita buka perlahan-lahan katup V3 ke flow hingga ada air yang keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita perlu membersihkan air di ini, tapi jangan sampai masuk ke dalam lubang di tengah. Ini ntar di-cut aja dikit. Udah. Lu pause. Nah, setelah kita memastikan bahwa tidak ada gas dalam sistem, selanjutnya adalah kita perlu memasukkan preparat core ke dalam core holder. Caranya adalah dengan masukkan core ke dalam stopper, kemudian stopper ke dalam silinder. Lalu kita install begini, kemudian kita tutup. Kemudian kita kencangkan pengencang core holder. Pastikan bahwa dalam keadaan lurus sehingga alat ini tidak melukai, tidak membuat lecet penutup dari venture core holder. Seperti itu. Setelah memastikan di sistem tidak ada gas dan ini sudah terpasang dengan baik, kita harus memastikan bahwa air di reservoir itu selalu ada dan air di silinder itu sudah melebihi batas atas sedikit, agar saat kita menjalankan stopwatch kita masih bisa melihat kapan air itu melewati batas atasnya. Nah, pertama-tama kita harus menyalakan gas di luar sebelum membuka valve gas. Nah, valve dari tabung N2 ini yang ada tulisan Pearl-nya, agar nanti dia mengalirkan gas N2 ke alat Pearl 200 kita. Nah, untuk membuka tabung ini, yang kita lakukan adalah membuka valve ke berlawanan arah jarum jam ke arah kiri. Nah, kemudian pastikan bahwa regulator sudah menunjukkan angka 25 psi. Nah, itu sesuai dengan spesifikasi dari Pearl 200 gitu. Setelah membuka gas di luar, kita putar regulator searah jarum jam sampai angka yang diinginkan. Nah, alat ini bisa dipakai untuk pressure 0 sampai 25 psi. Nah, ini diputar di tekanan yang kita inginkan. Ini hanya contoh. Terus kita buka valve 1, lalu kita putar valve 2 ke arah flow. Ini artinya gas dari luar sudah memasuki alat. Nah, selanjutnya kita akan mengalirkan air dari dalam sini ke dalam core holder. Nah, caranya itu kita akan memutar si valve 3 dari fill ke flow. Tapi sebelum itu kita harus memastikan bahwa air ini berada sedikit lebih atas daripada batas atas, karena kita akan bersiap-siap menyalakan stopwatch. Nah, yang dihitung itu dari batas atas sini sampai ke batas bawah sini, itu tuh berapa lama untuk airnya tuh move ke si core-nya. Nah, lalu setelah ini diputar, nanti si air dari sini tuh akan mengalir ke dalam core holder dan airnya tuh akan keluar di beaker glass. Cobaan ini diulangi lagi dengan men-set pressure ini di pressure yang kita inginkan. Nah, minimal itu kita punya 4 titik data. Jadi diulang dari men-set pressure tadi.